keinginan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki kebaikan baginya. Ini semua di dalam masalah-masalah talabatul ilm, yang tentunya ini adalah merupakan pembukaan yang mana sebenarnya di dalam masalah talabatul ilm atau talabul ilm, menuntut ilmu, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muslim di kitab sahihnya di bab al-mawaqit, nukilan yakni dari kalamnya al-Imam Yahya ibn Katsir rahimahullah, qala rahimahullah la yustafa talabul ilm bi rahatil jism. Jadi tidak bisa seorang penuntut ilmu itu nyantai, itu enggak bisa. Dia butuh untuk kegigihan dan kesemangatan untuk bisa berhasil dalam menuntut al-ilmu. Jadi ini maksudnya dengan adanya acara, umpamanya dimulai dari ba'dal asar sampai terus tanpa berhenti, ibaratnya sampai menjelang isya atau dilanjutkan setelah isya nanti, itu perkara biasa. Ini dalam masalah menuntut ilmu itu butuh kesemangatan dan kegigihan. Tidak bisa namanya talabul ilm ingin berhasil dengan nyantai-nyantai sebagaimana orang yang mencari dunia. Talabul ilm dan juga talabud dunia. Orang yang mencari sama, gak ada bedanya antara mencari ilmu dan mencari dunia. Sama-sama mencarinya. Kalau di dalam mencari dunia tidak pernah putus asa, tidak pernah merasa capek, lelah, terus dan terus mengejar. Begitu juga talabul ilm, harus berhasil, ingin berhasil harus dengan adanya kesemangatan di dalam menuntut ilmu sebagaimana menuntut dunia. Ini sudah perkara yang biasa di dalam masalah menuntut ilmu. Semoga ini merupakan suatu pembukaan untuk kita semua, insyaallah, untuk terus kita akan menggalakkan acara-acara yang seperti ini di mana saja berada dan kapan saja berada. Dan mungkin itu saja yang kita bisa sampaikan. Untuk waktu berikutnya kita serahkan kepada akhuna Ustaz Said Abdul Hudzaifah. Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, hati merasa tentram dan senang mendengar suara saudara kita Al-Ustadz Abu Taubah hafizahullah. Maka kita masuk kepada sesi yang ketiga, dan sesi yang ketiga seperti yang tertulis di dalam judul, ta'dhimu sunnah, pengagungan sunnah, dan punishment ataupun al-uqubah al-ajilah, ancaman dari Allah yang diturunkan langsung kepada orang-orang yang menghinakan sunnah dan tidak mengagungkan sunnah. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa kita yang notabene mengaku sebagai ahlu sunnah dan juga as-salafiyah, mengikuti athar-athar salaf kita dalam memahami Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh. Maka ucapan kita ahlu sunnah, kita salafiyah, kita athariyah, itu bukan hanya sekedar ucapan bagaikan isapan jempol. Ataupun Syekh kami Mukbil sering mengulang, as-salafiyah laisat kathaub,
bahwa kalimat salafiyah ahli sunnah itu tidak seperti pakaian yang kalau kita butuh memakainya kita pakai, dan di saat kita melepaskannya kita lepaskan. Tidak. Maka orang yang mengatakan ahlu sunnah as-salafiyah al-athariyah, maka ada konsekuensi untuk ta'zimu sunnah, mengagungkan sunnah, dengan sekemampuannya menghidupkan sunnah-sunnah yang termatikan, sunnah-sunnah yang sudah dalam keadaan ditinggal manusia, as-sunnah al-mahjurah, dihidupkan, di-renew kembali, di-reborn, dilahirkan kembali sunnah-sunnah tersebut. Itu dari satu segi. Dan konsekuensi the second, yang kedua adalah imatatul bid'ah. Bid'ah dengan jamak, mufradnya bid'ah. Maka orang yang mengaku ahli sunnah as-salafiyah mematikan kebid'ahan. Kalau tadi gencar menghidupkan sunnah-sunnah, merenew dan mengupgrade dari sunnah yang ada menjadi lebih, dan juga reborn, menghidupkan sunnah-sunnah kembali yang telah mati, juga sebagai ahli sunnah konsekuensinya adalah mematikan kebid'ahan, menjauhi kebid'ahan dan menjauhi ahlil bid'ah. Maka ini semua telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Al-Irbad Ibni Sariyah. Imam At-Tirmidzi mengeluarkan dari dua jalan, dari Hujr ibnu Hujr dan dari Abdurrahman ibnu Amr As-Sulami dari Irbad ibni Sariyah. Maka sanadnya bisa hasan li ghairih dikarenakan Hujr ibnu Hujr majhul, dan juga dari tabi'i yang lain yang kami sebutkan tadi, Abdurrahman ibnu Amr As-Sulami juga majhul. Maka dari dua majhul ini meriwayatkan kepada Irbad ibni Sariyah bisa naik kepada hasan li ghairih. Dan di riwayat Imam Ibnu Majah datang jalan yang ketiga dari Yahya ibnu Abi Muta dari Irbad ibni Sariyah. Maka Yahya ibnu Abi Muta meskipun dia thiqah, namun dikabarkan oleh Duhaim bahwa dia tidak mendengar dari Irbad ibni Sariyah, menjadi munqati' sanad yang ketiga. Maka dari tiga jalan, dari Hujr ibnu Hujr, dari Abdurrahman ibnu Amr As-Sulami yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan dari Imam Ibnu Majah dari jalan Yahya ibnu Abi Muta dari Irbad ibni Sariyah, bisa naik derajat ini kepada paling sedikit sahih li ghairih ataupun hasan li ghairih. Dan hadis ini telah disahihkan oleh Syekh kami di kitabnya Al-Jami'us Sahih, Syekh Muqbil Al-Wadi'i, dan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahumallah. Dan keduanya adalah dua muhaddisan era now mensahihkan hadis ini. Maka di hadis Irbad ibnu Sariyah disebutkan bagaimana konsekuensi seseorang yang mengaku ana salafi, ana ahlu sunnah, harus dua perkara: menghidupkan sunnah-sunnah, dan yang kedua imatatul bid'ah, mematikan bid'ah-bid'ah semampunya dan menjauhkan manusia dari kebid'ahan dan ahlul bid'ah semampunya. Maka dalilnya seperti di dalam hadis Irbad ini yang lafadznya man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Maka barang siapa yang hidup setelah aku meninggal akan mendapati agama Islam ini ikhtilafan katsira, terpecah belah. Maka disebutkan oleh Nabi problems, terpecah belah, problems, fitnah. Dan Nabi di sini memberikan penyakit, menyebutkan penyakit dan penawarnya, dan terapinya, dan pengobatannya, mu'alajah dari perkara yang disebutkan, solve problem dari problem yang disebutkan oleh Nabi. Barang siapa yang kalian hidup setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, kalian akan mendapati ikhtilaf yang sangat banyak. Lalu bagaimana jawabannya? Pertama, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin
Addu 'alaiha binawajid. Bangun. Bukan begitu adab menuntut ilmu. Maka di dalam hadis ini disebutkan wajib atas kalian menghidupkan sunnah-sunnahku. Itu yang pertama. Dari pendalilan bahwa kita ahlu sunnah menghidupkan sunnah-sunnah yang termatikan ataupun yang sudah jarang ataupun bahkan sunnah al-mahjurah yang ditinggal. Alaikum. Maka mana wajah pendalilan kalimat ala? Alaikum di ilmil usul yufidul wujub. Seperti misalnya di Al-Quran kewajiban haji dengan pendalilan ala. Di mana Allah berfirman walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Maka lafaz ala yufidul wujub. Begitupun di sini alaikum bisunnati. Kalau masuk kepada i'rab maka ala ismun fi'lun amr. Bimakna alzimu alaikum. Diwajibkan, dikonsekuensikan kepada kalian. Bagi para ahlu sunnah dikonsekuensikan apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajid. Maknanya wajib bagi kalian untuk berkomitmen, berpegang teguh, berkonsekuensi kepada sunnahku, kata Nabi. Apakah cukup sunnah Nabi? Never ever. Ditambah apa? Kita sebagai salaf mengikuti para salafus saleh wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan mengikuti sunnahnya dengan waw atifah di sini. Alaikum bisunnati wa waw atifah wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan waw atifah di ilmil usul dan di ilmil lughah Arabiyah yufidul mutasawiyan fil hukum, memberikan makna persamaan dalam hukum. Berarti hukumnya wajib taat kepada Nabi Muhammad, juga wajib taat kepada para salafun saleh. Siapa? Al-Khulafa ar-Rasyidin, yang paling unggul mereka 4 dengan tartib Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali radhiyallahu anhum jami'an. Maka di sini bagaimana seorang salafi harus konsekuensi kepada sunnah Nabi dan sunnahnya para khulafa ar-Rasyidin al-Mahdiyyin. Apa ucapan Nabi? Addu 'alaiha bin nawajid. Maka gigitlah sunnahku dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin ini dengan gigi geraham. Maknanya ini kiasan dari Arab. Bahwa di lughatil Arabiyah, di lisanil Arab, makna gigitlah dengan geraham maknanya pegang teguh. Sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin bukan maknanya tekstual digigit. Bagaimana sunnah digigit? Dengan gigit geraham. Dengan gigi geraham maknanya kalau begitu adalah pegang dengan kuat. Alzimukum, berpegang teguh padanya. Maka ini hadis yang kami sebutkan tadi, hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Irbad ibni Sariyah. Dan begitu pun di dalam hadis yang lain, di mana dari Jabir ibni Abdullah yang tadi sudah disebutkan di muqaddimah oleh ustadz kita. Bismillah. Khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Maka di dalam hadis ini pun disebutkan bahwa sebaik-baiknya ucapan adalah ucapan Nabi kita. Dan sebaik-baiknya ucapan adalah kalamullah. Dan sebaik-baiknya sabda adalah sabda Nabi kita. Dan seburuk-buruknya perkara muhdatsatuha, perkara kebid'ahan. Dan di riwayat Jabir disebutkan fa inna kulla bid'atin dhalalah. Semua yang dinamakan kebid'ahan itu sesat. Maka ini menjadi pendalilan bagi kita untuk ahli sunnah itu tadi menghidupkan sunnah di hadis Irbad dan di awal hadis Jabir. Khairul huda huda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan di akhir hadis disebutkan wa syarrul umur muhdatsatuha, dan jauhilah dari perkara-perkara yang paling buruk di dalam beragama ini. Apa? Muhdatsatuha, perkara tentang permasalahan
yang diada